Coba dihidupin motornya. Naik, naik, naik. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Motornya sudah digas tetapi tetap netral ya teman-teman. Tidak mau jalan. Nah, jadi permasalahannya ada di tali poli ya teman-teman. Nah, langsung saja kita buka di bagian mesin samping. Barangkali polinya sudah putus ya teman-teman. Jadi motor ini tidak mau jalan ya. Saat digas dia tetap netral ya teman-teman. Nah, jadi langsung saja kita tarik ya teman-teman. Nah, jadi di sini terlihat tali pulinya memang sudah putus ya teman-teman. Nah, ini dia tali pulinya sudah tidak tersambung lagi. Wajar saja jika motor ini tidak mau jalan ya teman-teman saat digas. Nah, kita langsung buka saja dan kita ganti dengan tali yang baru ya teman-teman. Nah, segini parahnya tali pulinya sudah rontok semua ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba pasang tali puli yang baru. Nah, saya akan buka di bagian kampas ganda ya teman-teman. Saya akan buka memakai tracker seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau kita mau buka bagian loncengnya, kita harus memakai alat tracker seperti ini ya teman-teman, supaya kita lebih mudah untuk membukanya. Kita kencengin gagang trackernya ya teman-teman, supaya saat kita memutar murnya rumah kampasnya tetap bisa tertahan oleh tracker ini ya teman-teman. Jadi jangan sampai dia berputar saat kita kendori di bagian murnya. Langsung saja kita tarik keluar ya teman-teman. Nah, di sini terlihat rumah kampas gandanya masih lengket dengan trackernya ya teman-teman. Dan di sini kita lihat di bagian rumah pulinya juga sangat banyak pecahan-pecahan pulinya ya teman-teman. Nah, kita buka di bagian rumah CVT. Untuk membuka rumah CVT kita cukup tahan di bagian rumah dalamnya ya teman-teman. Memakai kunci sok juga bisa.
Nah, kita selipkan di dalam seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau sudah pas lalu kita tarik saja supaya murnya bisa terbuka ya teman-teman. Nah, jadi kita juga lakukan pengecekan di bagian CVT-nya. Barangkali CVT-nya ada yang pecah atau sompel ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya lihat CVT-nya masih bagus ya teman-teman. Nah, langsung saja kita coba bersihin di bagian mesin sampingnya supaya saat pemasangan nanti kita lebih mudah ya teman-teman. Nah, jadi langsung saja kita pasang tali puli yang baru ya teman-teman. Nah, sebelum dipasang tali puli ini biasanya saya renjam ke dalam air ya teman-teman. Untuk beberapa menit saya renjam dulu di dalam ember yang berisi air supaya karetnya lebih elastis lagi ya teman-teman. Jadi saat pemasangan nanti kita tidak terlalu kesulitan karena karetnya mungkin sudah lama tidak terpasang dan kering ya teman-teman, jadi agak sulit untuk menariknya. Nah, sebelum saya memasang tali pulinya, saya akan pasang di bagian CVT terlebih dulu ya teman-teman. Jadi saya pasang rulernya. Nah, jadi untuk di bagian ini tidak ada yang diganti ya teman-teman, karena partnya masih bisa digunakan. Saya pakai part yang lama, saya pasang kembali. Nah, untuk bosnya juga jangan lupa ya teman-teman. Lanjut di bagian kampas gandanya kita kondisikan. Nah, kita pasang saja ya teman-teman. Kita ambil tali puli yang kita renjam tadi. Nah, kita pasangkan lalu kita masukkan ke dalam asnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau kita renjam di dalam air, kita tidak terlalu sulit untuk memasang di bagian rumah CVT depannya ya teman-teman. Jadi cukup mudah untuk mengatur tali polinya. Nah, langsung saja kita pasang di bagian rumah kampasnya. Kita lihat juga masih bagus ya teman-teman, tidak ada yang baret. Nah, ini mungkin kendala motor ini hanya di bagian tali puli saja ya teman-teman. Jadi kita lanjut saja untuk memasang partnya. Oke, lanjut kita pasang di bagian kipas rumah CVT-nya ya teman-teman. Jadi di sini kita pasang, jangan ada yang ketinggalan di bagian ringnya ya teman-teman.
Oke, lanjut kita pasang di bagian baknya. Karena setelah ini kita langsung coba motor ini, apakah motor ini setelah kita ganti pulinya masih tidak mau jalan ya teman-teman. Kalau menurut saya tidak mungkin tidak jalan, karena memang masalah motor ini ada pada masalah tali puli ya teman-teman. Wajar saja kalau motor ini tidak mau jalan karena memang tali pulinya sudah putus. Nah, di sini langsung saja kita coba ya teman-teman. Coba tarik gasnya. Oke, coba di bawah jalan aja, coba di bawah jalan. Nah, jadi motornya sudah terlihat normal ya teman-teman. Jadi digas sudah mau jalan seperti motor-motor standar biasa ya teman-teman. Mungkin memang masalahnya ada pada tali pulinya ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk video kali ini mungkin sampai di sini ya teman-teman. Jika video ini berguna boleh di-share, jika ada yang salah boleh dikomentari ya teman-teman. Jangan lupa subscribe juga channel ini untuk konten-konten yang berguna selanjutnya. Terima kasih teman-teman.